bagus ya. Gak harus bagus. Gak harus bagus. Gak harus bagus ya. Gak harus bagus ya. Gak harus bagus. Ande, anak-anak dan adik-adik, gak harus bagus. Alarmku seketika berbicara ketika waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Mataku seketika terbelalak dan jam beker itu sontak bisa membuatku menegakkan tubuh. Duh, kesiangan. Aku pun bergegas keluar kamar dengan niatan ingin mengomeli seluruh orang rumah mengapa tak ada yang membangunkanku. Namun hasilnya nihil. Ternyata tak ada siapapun pagi itu. Aku pun tak sengaja melirik kalender di ruang tengah. Ternyata hari ini adalah akhir pekan. Ya ampun, lagi dan lagi, ucapku sambil menepuk jidat. Hal itu bisa dibilang sudah menjadi rutinitasku pada waktu pagi di akhir pekan. Namaku Aster. Untuk remaja seumuranku, tidak ada yang spesial tentangku. Aku berambut agak kecoklatan, tak terlalu panjang, dan sedikit keriting. Aku suka membaca dan melukis. Ya, walaupun gak terlalu mahir melukis, tapi aku amat menyukainya. Karena itu aku bersekolah di Cornell. Teman-temanku bilang, kamu tuh feminin banget loh. Padahal aku gak ngerasain hal yang sama. Mungkin karena rata-rata barangku berwarna merah muda dan aku suka sekali bunga. Hal ini sudah aku katakan untuk kesekian kalinya bahwa aku akan sangat senang karena diberi anugerah bernama Aster, sebagai manusia yang sudah ditakdirkan menjadi penggemar berat bunga. Pagi itu, lebih tepatnya pada akhir pekan, aku membaca secari kertas yang melekat pada pintu lemari pendingin. Aster, ibu dan ayah akan mengunjungi rumah teman lama. Jangan lupa sarapan. Dan jangan lupa kalau hari ini adalah akhir pekan. Seketika aku langsung mengerutkan dahi dan tersenyum tipis. Siang ini aku sudah membuat janji dengan Pak Bardi, pemilik toko alat lukis langgananku. Aku dan Pak Bardi bisa dibilang sangat dekat karena dari awal melukis aku selalu membeli apapun itu di tokonya. Ditambah ia selalu memuji hasil karyaku dan memberikan saran-saran mengenai cat atau kuas terbaik yang sesuai untuk model lukisanku. Pak Bardi juga adalah seorang seniman lukis yang hebat. Namun beliau memilih untuk memajang karyanya di sekitar toko dan tidak menjualnya. Setelah selesai berkemas, aku pun segera menuju toko Pak Bardi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:30. Sesampainya di depan toko Pak Bardi, aku tertegun melihat model lukisan yang tak biasanya. Cantiknya. Lukisan ini selaraku banget. Tapi benarkah Pak Bardi melukis ini? Ucapku heran sambil beranjak jalan menekan gagang pintu. Permisi. Loh, aku pun terdiam. Karena jelas sekali yang berada di depanku itu bukan Pak Bardi. Orang itu meletakkan kuas yang sedari tadi ia usapkan pada kanvas dan memindahkan pandangannya kepadaku. Selamat datang, Nona. Ada yang perlu saya bantu? Ujar seorang lelaki yang sedang memakai apron itu. Aku sudah memiliki janji dengan Pak Bardi untuk mengambil kanvas. Oh, Nona Aster ya? Sebentar, saya ambil dulu di belakang. Balasku mengangguk pelan. Karena sudah cukup lumayan lama tidak mengunjungi toko Pak Bardi, aku menyempatkan untuk berjalan melihat-lihat. Dan ada satu hal yang membuatku penasaran sedari tadi. Lukisan yang lelaki itu tinggalkan. Aku berjalan perlahan mendekati lukisan itu. Ternyata lukisan itu berisi gambaran bunga aster putih di padang rumput yang luas. Oh, bagus sekali. Cantik. Terima kasih Nona Aster. Cakap lelaki itu sambil berjalan menenteng kanvas yang kupinta tadi. Oh maaf. Aku tidak meminta izinmu terlebih dahulu. Tak apa, santai saja. Ini kanvasmu, ukuran 40 kali 50. Benar bukan? Balasku tersenyum dan mengangguk pelan. Ngomong-ngomong, Pak Bardi kemana? Dan
Kau siapa? Tanyaku. Beliau harus mengunjungi keluarganya hari ini karena anaknya akan segera melahirkan. Perkenalkan Nona, saya Arlan, keponakan Pak Bardi. Karena baru pindahan, saya sekalian dimintainya untuk menjaga toko. Ujarnya sambil menjulurkan tangan. Oh, baiklah kalau begitu. Salam kenal Arlan, dan tolong untuk berhenti memanggilku Nona. Arlan menanggapi ucapanku dengan tertawa singkat. Maaf untuk itu. Sebentar, akan kubuatkan secangkir teh. Kemudian, aku pun menduduki kursi. Kakiku sudah tak tahan melihat peralatan lukis itu terlalu lama. Jadi, kedepannya kau akan tinggal bersama Pak Bardi. Bagaimana dengan sekolah? Saya pindah ke sini karena disarankan oleh Pak Bardi untuk masuk ke sekolah Cornell. Kata beliau, ada kelas melukis yang bagus untuk saya belajar lebih. Ucapnya sambil meletakkan 2 cangkir teh di atas meja. Silahkan diminum. Aku pun sontak menegakkan badan dan berkata, loh, itu sekolahku. Laki itu membalas dengan tertawa singkat lagi. Oh, benarkah? Jadi kita akan menjadi teman ke depannya. Tanyanya lalu sambil menyeruput teh. Mungkin, tapi kau pada dasarnya sangat berbakat. Pastinya akan lebih mudah untuk terkenal di sekolah itu dan mendapatkan banyak teman, pikirku. Tidak juga, Esther. Lagian, saya baru bisa masuk sekolah besok. Balasku mengangguk pelan. Melirik jarum jam yang ternyata sudah menunjukkan pukul 4:50, aku berpamitan padanya. Sudah semakin sore. Aku harus bergegas pulang. Sampai jumpa di Cornell esok ya. Dah Arlan, ucapku sambil berjalan keluar toko menenteng kanvas yang kupesan tadi. Sungguh, pagi ini sangat cerah. Sinar matahari yang bisa membuat anak-anak di sekolah tetap hangat. Udara pagi hari yang segar untuk kami memulai aktivitas. Aku pun sampai dan berpamitan. Dah, Esther masuk ya. Hati-hati sayang, balas ayahku. Di depan gerbang, sudah terlihat ada orang dengan wajah sumringah ingin menyambutku. Yang lain dan tak bukan adalah sahabatku. Mila namanya. Dia gadis yang periang, aktif bicara, namun hanya denganku. Bakat dan hobinya ada di alat musik. Terkadang dia mengajarkanku alat musik dan aku mengajarkannya cara melukis. Kami cukup memiliki kepribadian yang relatif sama. Gadis itu berlari dan langsung merangkulku. Selamat pagi, Esther. Selamat pagi. Balasku dengan tersenyum kiku. Kamu tahu tidak? Kalau sebentar lagi akan ada ajang kompetisi melukis antar sekolah. Oh iya kah? Aku tak tahu. Pokoknya kamu harus berpartisipasi karena kompetisi ini bakal diselenggarakan di sekolah kita. Bel masuk jam kelas pertama. Aku dan Mila bergegas masuk kelas lalu duduk di bangku. Hari ini kelas Miss Tina. Beliau adalah guru bahasa. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum memulai pembelajaran, Miss akan memberitahu informasi bahwa kompetisi melukis akan segera dilaksanakan minggu depan. Bagi yang mau berpartisipasi, dimohon untuk menyusun strategi dari sekarang karena kompetisi ini diikuti oleh beberapa sekolah bergengsi. Ucapnya. Mila dengan penuh semangat mendukungku, tak terkecuali teman sekelasku yang lain. Aku hanya membalas dengan senyuman, karena yang sebenarnya aku rasakan hanya rasa tak percaya diri. Di sisi lain, aku heran mengapa dari tadi tak melihat Arlan di sekolah. Ya sudahlah, ujarku tak sadar. Sudahlah kenapa? Tanya Mila. Tak ada apa-apa, jawabku santai. Bel istirahat pun berbunyi. Mila mengajakku untuk ke kantin. Sesampainya di sana, ada seseorang yang berjalan ke arahku sambil melambaikan tangannya. Aku membalasnya dengan lambaian tangan kecil dan senyuman. Esther, itu siapa? Tanya Mila. Arlan berjalan mendekat dan berkata,
Hai Aster. Hai Arlan. Tunggu sebentar. Karena kau sudah membawa makanan, mari kita duduk-duduk di bangku sebelah sana. Ucapku sambil menarik tangan Mila. Oke, Arlan, kenalin ini Mila, sahabatku. Dan Mila, kenalin ini Arlan, ya anak yang baru pindahan ke sekolah ini. Oh, baiklah. Salam kenal. Semoga kau betah di sekolah ini ya. Balas Mila ramah. Terima kasih Mila. Ternyata saya tak ditempatkan di kelasmu Aster. Namun sepertinya kelas kita bersebelahan. Ucap Arlan. Aku meneguk air dan langsung melihat ke arahnya. Ternyata kau ditempatkan di kelas unggulan pertama ya? Tak apa. Kelasku berada di kedua. Dibalas Arlan mengangguk. Sebenarnya aku pernah mendengar informasi tentangmu, Arlan. Kau yang diterima masuk ke sini karena mengirimkan hasil lukisanmu ya? Tak terbayang seberapa bagusnya itu. Ujar Mila dengan ekspresi takjub. Wah, benar kan kataku? Dia ini memang sangat berbakat. Tak heran ia masuk kelas unggulan pertama. Sudah. Cukup. Terima kasih atas pujiannya. Baras Arlan tersenyum. Karena kompetisi melukis akan segera dimulai, kau harus mengetahui kalau di kelasmu itu ada murid yang bernama Kenan. Ia terkenal hebat sekali melukis karena lukisannya sudah berada di beberapa pameran. Namun, rahasia yang perlu kalian tahu, orang tuanya selalu membayar seseorang agar bisa melukiskan karya untuk Kenan. Ucap Mila dengan nada berbisik. Yang benar saja. Kau tahu dari mana Mila? Tanyaku penasaran. Ini terlalu rahasia. Akan aku beritahu buktinya pulang sekolah. Ucap Mila dengan raut muka serius. Bel jam pulang sekolah berbunyi. Karena jarum jam sudah merujuk pada angka 3:30. Pada akhirnya, Arlan mengajakku dan Mila untuk membicarakan hal itu di toko pamannya, Pak Bardi. Sesampainya di sana, kami semua bertemu dengan Pak Bardi. Ya ampun Esther, sudah lama tidak kesini ya nak. Balasku tersenyum sambil menyalami tangan Pak Bardi. Silahkan yang lain duduk saja, Pak Bardi buatkan minum dulu ya. Mana bukti yang ingin kau perlihatkan Mila? Tanya Arlan penasaran. Langsung saja? Baiklah, coba lihat video ini. Aku cukup terkejut melihat video yang Mila berikan. Di video itu, terdapat kamera tersembunyi yang merekam percakapan orang tua Kenan dengan seseorang yang memberikan sebingkai lukisan, dan dibalas oleh uang yang tak terhitung harganya. Dari mana kau mendapatkan ini? Sebelum aku satu kelas dengan Esther, aku berteman baik dengan Luna, orang yang diam-diam merekam video ini. Ia juga mengikuti kompetisi dengan Kenan waktu itu. Dan sangat merasa dicurangi. Temanku itu langsung melaporkannya tanpa berpikir apa risiko yang akan dihadapi. Benar saja, Luna malah terperangkap pada jebakannya sendiri. Pada akhirnya, kedua orang tua mereka menempuh jalur damai. Luna tak menyebarkan video itu dan memutuskan untuk keluar dari sekolah. Tak adil memang, namun apa boleh buat. Jadi Luna keluar dari sekolah karena itu. Aku sama sekali tak menyangka. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan adalah mengalahkannya di kompetisi ini. Aku ingin mendapatkan bantuan dari kalian. H-1 kompetisi. Sekolah kami sedang sibuk-sibuknya mengatur acara untuk menyambut peserta dari sekolah lain. Di sisi lainnya, aku menjadi lebih muak karena mempelajari segala macam gaya lukisan untuk persiapan lomba bersama Arlan. Hebatnya, manusia itu tetap bisa terus mempunyai ekspresi yang tenang dan tidak mengeluh sekalipun. Hari itu sudah datang. Cornell benar-benar sedang dikerumuni oleh banyak orang. Aku dan peserta lainnya sudah ditempatkan pada ruangan masing-masing. Tak lupa, ada Mila yang sampai membuat poster untuk mendukungku dan Arlan. Seperti biasa, tingkahnya. Pada akhirnya, aku hanya bisa lolos di semifinal. Relakan saja, karena sainganku Arlan dan Kenan. Namun setelah pengumuman siapa kandidat yang lolos ke final, aku menghembuskan nafas lega.
Arlan berhasil masuk final melawan Kenan. Sebagian besar teman sekelasnya benar-benar mendukungnya. Tak terkecuali aku dan Mila. Bahkan orang itu terus-menerus memeluk tanganku sambil mengeluarkan air matanya sedari tadi. Sungguh, Mila. Final akan dimulai pada esoknya. Kami sangat terkejut karena Arlan secara sengaja menceritakan rencananya untuk menyabotase layar acara dan menayangkan video itu setelah pemenang diumumkan. Ia sangat yakin kalau Kenan akan menjadi pemenang kompetisi ini. Aku sangat khawatir rencananya tak akan berjalan mulus. Namun, demi menemukan keadilan, aku harus membeli dukungan yang penuh. Setelah babak final berakhir, aku menatap seluruh juri, yang pastinya merupakan penikmat seni dan para petinggi negara. Setelah pembawa acara mengumumkan bahwa Kenan adalah orang yang berhasil memenangkan kompetisi ini, sabotase itu pun dimulai. Seketika tepukan tangan yang awalnya diberikan padanya perlahan-lahan menghilang. Teriakan seseorang untuk segera mematikan layar itu mulai berdatangan. Kacau sekali orang-orang di sana. Reputasinya kini benar-benar sudah hancur. Dari kejauhan, Arlan menatapku dan memberikan sebuah simbol tangan keberhasilan yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Aku pun membalasnya dengan simbol tangan yang serupa.